Ketika Feng Jingyu cemas, apa yang dikhawatirkannya justru terjadi. Terdengar suara gemuruh dahsyat di hutan lebat, dan bumi bergetar hebat. Pastilah pertempuran telah pecah. Ini hampir sampai di palung tidur. Tidak bisakah kau datang nanti? Angin mengagetkan Yu hingga jengkel, memaksaku untuk cemas. Aku memimpin guntur langit untuk meledakkanmu sampai mati. Petik 2. Pada jarak lebih dari 100 meter dari Feng Jingyu, seekor harimau roh sepanjang 3 meter dan tinggi 1 meter dikepung oleh lebih dari selusin orang. Harimau roh itu memiliki kekuatan 1 tingkat dan 5 pola, tetapi pihak lawan adalah divisi pengendali hewan. Meskipun tidak ada kerajaan Lingtai, ada 67 biksu di tingkat ke-6 dan ke-7 alam Tianqi. Tubuh harimau roh ini sudah penuh luka, darah menetes. Hati-hati, ada bayi di dalam perutnya. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan membiarkannya melahirkan bayi itu. Kemudian kita akan berkembang. Di antara para biarawan ini, seorang lelaki tua yang berdiri di belakang mengelus jenggotnya dan menunjukkan jalan. Ia adalah kepala divisi pengendalian hewan dan juga seorang ahli pengendalian hewan. Tokoh jiwa dari divisi pengendalian hewan bukanlah biarawan yang paling kuat, melainkan ahli hewan. Jika tidak ada ahli pengendalian hewan, bahkan jika mereka menangkap binatang roh, mereka tidak dapat menjinakkannya, dan mereka hanya dapat membunuh dan memakan dagingnya. Dengan ahli pengendalian hewan, Anda bisa mendapatkan uang dengan menangkap binatang roh. Para biarawan dari divisi pengendalian hewan ini juga sangat bersemangat. Harimau roh memiliki setidaknya 2 anak per kelahiran. Setelah lahir, ia dapat dijual setelah 1 atau 2 bulan. Harimau roh. Binatang roh seperti itu masih sangat diminati, banyak orang membeli, harganya juga relatif tinggi. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Ini tiket besar, salah satu biksu terkuat di alam Tianqi, yang terkuat di antara para penguasa binatang, menyeringai muram. Berkelilinglah bersamanya dan habiskan kekuatannya, saran seorang biksu. Para biksu ini mulai menyerang terus-menerus, tetapi mereka tidak melukai nyawa harimau roh. Mereka hanya ingin menghabiskan kekuatan harimau roh. Akan jauh lebih mudah untuk menangkap harimau itu hidup-hidup. Namun, harimau roh itu tidak mau ikut makan bersama mereka. Ia terus mengaum dan ingin bergegas keluar dari kandang. Pohon-pohon tua di sekitarnya dihantam oleh harimau roh, yang membuat kekacauan. Feng Jingyu khawatir. Ia merasa pertempuran semakin dekat dengannya. Jika kau mendekat, aku akan meledakkanmu sampai mati. Angin mengejutkan Yu dan menjadi marah. Pertempuran berlanjut, tetapi terjadi kecelakaan. Divisi pengendali hewan lain muncul. Melihat harimau roh terluka dan hamil, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sudah kubilang, Mo tua, harimau roh ini tidak mudah dihadapi, aku akan membantumu. Di divisi pengendalian hewan lain, seorang lelaki tua kurus kering berkata sambil tersenyum. Pak tua tulang mati, kau tidak ada urusan di sini. Mau sampai kapan kau pergi? Wajah lelaki tua Mo menjadi muram. Ini untuk memperjelas bahwa ia ingin berbagi bagian mereka. Bagaimana mungkin Pak tua Mo melakukan hal seperti itu? Pak tua Mo, aku dengan tulus membantumu. Lagi pula, mereka yang bertemu denganmu juga punya bagian. Hantu tua itu berkata sambil tersenyum. Jika kau berani campur tangan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pak tua Mo tidak berbicara. Ia adalah wakil kepala divisi pengendalian hewan. Biksu di lantai 8 Kijing sangat marah. Mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Wakil pemimpin hantu tua tulang mati juga seorang biksu di lantai 8 alam Tianqi, bertubuh besar dan berwajah garang. Hantu tua itu menatap wakil ketuanya, dan wakil ketua itu langsung mengerti, lalu melambaikan tangannya dan berkata, saudara-saudara, ikuti aku dan bantu saudara-saudara dari divisi pengendali binatang angin hitam. Orang-orang di sisi hantu tua itu tentu saja sangat bersemangat, dan mereka bergegas maju satu persatu. Wang Meng, kau bajingan, aku belum selesai denganmu. Wakil ketua divisi binatang angin hitam itu geram. Xiao Su, orang-orangnya banyak dan kekuatannya luar biasa. Jika kita bergabung, kita akan dengan mudah mengalahkan harimau roh. Wang Meng berkata sambil tersenyum. Harimau roh itu melihat sekelompok orang lain, dan dia sangat marah. Dia terus-menerus menyemburkan cahaya keemasan yang dipadatkan oleh aura. Para biksu di depan adalah biksu yang berada di atas lantai 5 alam kiamat. Semua biksu di bawah lantai 5 tidak dapat menahan serangan harimau roh. Mereka hanya mencegah harimau roh itu menyerbu keluar dari pinggiran. Harimau roh itu terus-menerus menyerang, tetapi tidak dapat menyerbu keluar, malah terus-menerus mendekati Jingyu angin di sini. Saat ini, kurang dari 30 meter dari tempat Feng Jingyu berlatih, Feng Jingyu dapat melihat bayangan orang-orang itu. Sialan, benar-benar datang. Angin mengagetkan Yu, mata Yu melebar, penuh amarah. Namun, ia tak punya cara lain sekarang. Jaraknya begitu jauh sehingga ia bahkan tak bisa menyerang dengan guntur. Mungkin ia mendengar auman harimau. Harimau putih kecil itu menjulurkan kepalanya dari pelukan Feng Jingyu dan melihat keluar. Matanya berputar, dan ia merasa seperti telah menemukan kerabat. Itu bukan keluargamu. Kau harimau putih. Mereka harimau roh. Mereka tidak ada hubungan darah. Angin mengagetkan Yu untuk berkata tanpa semangat yang baik. Namun harimau putih kecil itu tampaknya tidak mendengarkan. Dia melompat keluar dari pelukan angin dan bergegas keluar. Angin mengejutkan Yu dan berbisik, Xiao Bai, cepat kembali.
Harimau putih kecil itu mengabaikan Feng Jingyu, tetapi tetap bergegas menuju harimau roh. Feng Jingyu tak punya pilihan. Jika harimau putih kecil itu ditemukan, orang-orang yang mengendalikan divisi hewan pasti sudah gila. Saat ini, ia dengan tegas melepaskan kultivasinya dan bergegas keluar. Bersamaan dengan itu, ia mulai mengaktifkan guntur di tubuhnya dengan menjalankan Dharma kuno. Ia siap membombardir dengan guntur kapanpun. Harimau putih kecil itu kini telah muncul kurang dari 20 meter dari harimau roh, dan tatapan mata Pak Tuamo sangat tajam, dan tiba-tiba ia melihat harimau putih kecil berbulu. Matanya terbelalak, hampir berteriak, tetapi ia segera menahan diri, hatinya tak terkira gembira, diam-diam melirik hantu tua tulang mati itu, untuk melihat apakah hantu tua tulang mati itu juga ditemukan. Ketika ia melihat hantu tua itu, ia tidak menemukannya, jadi ia bergegas menuju harimau putih kecil itu dengan diam-diam. Harimau putih kecil seperti itu tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Mudah untuk mendapatkannya. Feng Jingyu menyadari bahwa Pak Tuamo sedang menuju harimau putih kecil itu. Ia segera menggunakan langkah Hong yang mengejutkan untuk mempercepat langkahnya. Sebuah kilatan menyelamatkan harimau putih kecil itu dan tiba-tiba menempatkannya di sabuk ruang angkasa. Pak Tuamo melihat kemunculan Feng Jingyu, dan harimau putih kecil itu langsung marah. "Nak, serahkan. Ini binatang rohku. Mengapa memberikannya padamu?" Feng Jingyu mengejutkan Yu. "Dengan kekuatanku." Pak Tuamo sangat mendominasi, dan juga tidak mengikuti angin, membuat Feng Jingyu terkejut, lalu maju menyerang. Kekuatan Pak Tuamo ini lumayan. Ia telah mencapai tingkat ke-6 alam ki surgawi. Jika ia bergerak, Feng Jingyu tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, Pak Tuamo masih memiliki begitu banyak kaki tangan di sini, sekali bertarung, ia pasti tidak bisa pergi. Pada saat ini, Feng Jingyu menggertakkan giginya dan langsung menuju harimau roh itu. Pak Tuamo berkata, "Kemana harus pergi?" Feng Jingyu mendekati area pertempuran. Ketika Pak Tuamo mengejarnya, ia langsung memicu guntur langit. Boom! Terdengar petir di hari yang cerah, yang membuat semua orang di tempat kejadian ketakutan. Tiba-tiba, terdengar petir menyambar, dan momentumnya luar biasa. Pak Tuamo terkejut. Ia berada di dekat Feng Jingyu. Hari itu, petir menyambar. Meskipun tidak bisa melukainya, petir itu cukup untuk membuatnya mabuk. Biksu-biksu lain yang sedang bertarung juga terkejut, dan segera mundur. Petir menyambar, dan Feng Jingyu bermandikan cahaya petir. Pak Tuamo terkejut dan terlempar. Seluruh tubuhnya hangus terbakar, tetapi ia masih hidup. Feng Jingyu berjabat tangan, dan sebuah anak panah dengan cahaya petir melesat ke arah Pak Tuamo. Saat ini, Mo Lao telah dicincang menjadi 7 daging dan 8 sayuran, bagaimana mungkin dia bisa menghindari pukulan ini? Puff! Anak panah itu menembus alis Mo Lao, dan Mo langsung menjelaskannya. Yang lain juga tercengang oleh efek guntur tersebut. Beberapa dari mereka mundur perlahan, rambut mereka berasap, tubuh mereka hangus terbakar, dan pakaian mereka compang-camping. "Ayo pergi." Hantu tua itu begitu ketakutan sehingga ia langsung berteriak dan berlari lebih cepat dari siapapun. Para biksu lainnya juga sangat ketakutan. Jika guntur langit datang lagi, mereka akan celaka. Tiba-tiba, mereka semua lari terbirit-birit. Feng Jingyu menghentikan metode kunonya, tetapi sebuah guntur jatuh. Angin kencang mengejutkan Yu dan langsung mengangkat jari tengahnya ke langit. Setelah menderita 2 guntur, Feng Jingyu sudah menjadi 7 daging dan 8 sayuran. Metode memicu guntur langit ini tidak bisa digunakan secara umum. Itu seperti membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Jika tidak membunuh semua lawan, ia akan merasa pusing dan mudah dimangsa lawan. Feng Jingyu melihat harimau roh itu juga terpotong dan terlempar keluar. Ada lubang besar di tubuhnya, berdarah, tetapi ia tidak mati. Pada saat ini, Feng Jingyu mendengar Xiao Bai bergumam. Meskipun ia tidak mengerti, ia juga tahu apa yang dimaksud Xiao Bai. "Demi Xiao Bai, aku akan menyelamatkan hidupmu." Feng Jingyu berkata, langsung membawa harimau roh seberat hampir 1000 jin, dan dengan cepat menghilang di tengah hutan lebat ini. Feng Jingyu segera keluar dari hutan lebat dan tiba di sebuah cekungan gunung. Ia menurunkan harimau roh itu, menarik napas beberapa kali, dan berkata, "Jika bukan karena peningkatan kekuatan, kami tidak bisa membawamu." Feng Jingyu berkata, mengeluarkan obat yang telah ia siapkan dan mengoleskannya pada tubuh harimau roh untuk menghentikan pendarahan dari lukanya. Xiao Bai merangkak keluar dari sabuk ruang angkasa, mengendus di depan harimau roh, lalu naik ke dasar perut harimau. Dengan satu gigitan, ia menggigit salah satu puting harimau dan mulai menghisapnya. Melihat ini, Feng Jingyu mengerti mengapa Xiao Bai harus menyelamatkan harimau roh sebelumnya. Ia ingin minum susu harimau. "Aku sudah menghabiskan begitu banyak usaha sehingga kultivasiku terganggu, dan aku gagal karena aku ingin kau minum susu." Feng Jingyu benar-benar marah dan lucu. Xiao Bai mengisap untuk waktu yang lama dan tidak melihat susu. Ia tidak senang. Angin mengejutkan Yu dan berkata, "Harimau roh belum lahir. Aku akan minum susu dalam beberapa hari." Tak lama kemudian, harimau roh itu membuka matanya sedikit. Ia melihat Feng Jingyu, dan segera siaga, mengeluarkan dengungan peringatan. Ia ingin bangun, tetapi ia sangat terluka sehingga tidak bisa bangun. Feng Jingyu mengejutkan Yu,
memeluk Xiao Bai, dan berkata, aku ingin membunuhmu, kau mati lebih awal. Xiao Bai menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Ling Hu sebentar. Setelah melihat Xiao Bai, tatapan Ling Hu menjadi jinak. Feng Jingyu melihat harimau roh jinak itu turun, lalu menatap harimau putih kecil itu lagi, dan mengerti. Harimau putih kecil itu mampu memperkuat keberadaan binatang roh, dan merupakan binatang roh tingkat 9, sementara harimau roh hanyalah binatang roh tingkat pertama. Harimau roh itu tidak berani berbuat salah di depan harimau putih kecil itu. Harimau roh itu tidak bergerak lagi, melainkan berbaring dengan jujur. Feng Jingyu mengamati lingkungan sekitarnya, lalu berkeliling lagi. Ia mendapati lingkungan itu cukup terpencil, dan cocok untuk berkultivasi. Namun, ia masih merasa tidak nyaman setelah membuat keributan sebesar itu tadi. Ia kembali ke hutan lebat untuk mengamati situasi. Saat ini, tidak ada seorang pun di hutan lebat itu. Suasananya sangat sunyi. Setelah mengamati selama sehari, Feng Jingyu merasa lega setelah memastikan tidak ada bahaya. Ia merasa sedikit aneh. Ia membuat keributan sebesar itu. Mungkinkah orang lain tidak penasaran? Feng Jingyu kembali ke depresi gunung, dan kemudian menemukan tempat di mana Ling Hu dapat berlindung dari angin dan hujan. Ia juga menemukan tempat yang nyaman untuk berkultivasi dan mengamati, lalu menyembunyikannya untuk berkultivasi. Latihan ini berjalan relatif lancar. Selama 10 hari berturut-turut, tidak ada kecelakaan, dan Feng Jingyu membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi metode kuno. Jika aku bisa menghadapi cuaca badai, aku mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus lantai 2 alam surgawi. Feng Jingyu menyentuh dagunya dan menatap langit. Tidak baik baginya untuk tiba-tiba muncul di sini. Hanya badai yang bisa menarik perhatian orang. Namun, pada hari ini, harimau roh melahirkan seorang putra dan melahirkan 3 harimau roh. Harimau putih kecil itu sekarang memiliki susu untuk diminum, dan ketiga Ling Hu kecil dengan senang hati meminum susu harimau. Feng Jingyu sangat tertarik menyaksikan adegan 4 harimau kecil minum susu bersama. Adegan seperti itu tidak dapat dilihat di bumi. Luka-luka pada harimau roh juga berangsur-angsur pulih. Sekarang, setelah melahirkan, sebagian kekuatan fisiknya terkuras terlalu banyak. Ia perlu banyak makanan tambahan untuk mempertahankan energinya. Hanya saja aku perlu menguji kekuatanku sendiri, jadi aku akan pergi ke kedalaman Gunung Ziling untuk melihat apakah aku bisa menemukan binatang roh dengan 2 pola. Lalu kau berdiri dan berkata kepada Feng Jingyu, lalu segera meninggalkan depresi itu dan menuju Gunung Ling berwarna ungu tua. Feng Jingyu berjalan lebih hati-hati. Lagi pula, ada banyak binatang roh di tempat ini yang lebih kuat darinya. Begitu ia bertemu dengan binatang roh dengan lebih dari 1 level dan 3 garis, ia akan menderita kerugian. Ia melihat peta dan mendapati bahwa ia telah tiba di area tempat para makhluk roh ditemukan. Dari auranya yang kaya, ia bisa merasakan ada perbedaan di sini. Feng Jingyu memiliki kewaspadaan tajam seorang pembunuh, juga kemampuan bersembunyi seorang pembunuh, bagaikan hantu di hutan pegunungan. Seekor anjing dengan 1 langkah dan 1 belang lebih besar daripada harimau manapun di bumi. Feng Jingyu menemukan seekor anjing roh besar berbaring di bawah pohon tua, menyipitkan mata dan tertidur. Anjing roh itu adalah makhluk roh tingkat pertama, yang dapat dinilai dari napasnya. Menghadapi makhluk roh dengan 1 tingkat dan 1 garis, Feng Jingyu tidak berniat menyerang secara langsung, melainkan mendekat dengan tenang. Hanya beberapa kaki dari anjing roh itu tidak menemukan Feng Jingyu. Feng Jingyu tidak dapat menemukan Feng Jingyu dengan ketajamannya. Kita bisa membayangkan betapa suksesnya Feng Jingyu sebagai pembunuh di awal. Metode-metode ini tidak sia-sia. Feng Jingyu mengeluarkan 2 anak panah, lalu memadamkan aura pada anak panah tersebut, dan langsung mengenai anjing roh itu. Mata anjing roh tiba-tiba terbuka, merasakan krisis, dan langsung bangkit untuk menghindar. Setelah 2 anak panah melesat, Feng Jingyu kembali melemparkan belati. Anjing roh itu bersembunyi dan menangkap anak panah itu, tetapi tidak melepaskan lebih banyak belati lagi. Belati itu langsung menusuk dada anjing roh. Anjing roh itu melolong kesakitan, dan Yu yang terkejut langsung menyerbu. Ia mengayunkan pedang panjang di belakangnya dan menebasnya. Puff! Kepala anjing roh itu terpenggal, darahnya menyembur lurus, mati total. Ini seharusnya cukup untuk dimakan Ling Hu selama beberapa hari. Feng Jingyu memandangi tubuh anjing roh itu. Meskipun ukurannya 2 kali lebih kecil dari harimau roh, itu sudah cukup untuk dimakan. Feng Jingyu membawa anjing roh itu kembali ke depresi gunung dan melemparkannya ke hadapan harimau roh. Harimau roh itu sudah sangat lapar. Ketika ia melihat makanan itu, ia mendatangi harimau yang lapar dan melahapnya dengan lahap. Ada aura dalam daging dan darah anjing roh. Menggunakan hewan roh dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik, yang jauh lebih kuat daripada memakan binatang buas. Feng Jingyu memperhatikan harimau roh itu makan dengan sangat gembira, lalu kembali ke area aktivitas hewan roh, mencari hewan roh yang dapat mengasah kekuatan tempurnya. Aku sungguh sial, aku tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Ziling akhir-akhir ini. Hewan roh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Pernahkah kau dengar bahwa kepala hewan dari divisi pengendali binatang angin hitam terbunuh beberapa hari yang lalu, dan divisi pengendali binatang angin hitam dibubarkan tanpa kepala hewan itu? Dalam 2 hari pertama,
divisi hewan cayu bertemu dengan macan tutul berbintik 9 di kedalaman Gunung Ziling, dan hampir kehilangan seluruh pasukannya. Sekarang binatang roh itu telah menjadi kuat. Tidak mudah untuk menangkapnya. Di Gunung Ziling, lebih dari selusin orang duduk bersama, masing-masing bersandar di pohon besar, seolah-olah sedang beristirahat. Feng Jingyu tak jauh dari mereka, mendengarkan obrolan mereka. Orang-orang ini semua terikat karena kepentingan mereka. Jika mereka kehilangan pemimpin inti pengendali hewan, menangkap binatang roh akan sia-sia. Feng Jingyu bergumam dalam hati, dan kemudian ia tahu mengapa tak seorang pun memperhatikan hutan lebat 10 hari yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang menjilati darah dengan ujung pisau, hidup dan mati dalam kehidupan normal, tetapi siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati siapa? Jika kau mati di sini, kau akan mati, selama kau hidup dengan baik. Bahkan jika rekanmu mati, ia akan membuang mayatnya di Gunung Ziling. Membawa mayatnya bersamanya masih merupakan masalah besar. Terkadang mayat rekan-rekan itu dibutuhkan untuk memikat binatang roh. Kejam, berdarah dingin, itu tidak aneh di sini. Mengapa binatang roh Gunung Ziling tiba-tiba menjadi kuat? Angin mengejutkan Yu, dan hatinya dipenuhi keraguan. Binatang roh menjadi kuat, seperti halnya para biksu manusia, membutuhkan lebih banyak aura. Selama auranya cukup, ia dapat menjadi kuat dengan cepat. Meskipun aura di kedalaman Gunung Ziling kaya, itu tidak cukup untuk membuat binatang roh Gunung Ziling menjadi kuat dalam waktu singkat dibandingkan dengan yang berada di pinggiran. Feng Jingyu melewati divisi pengendali binatang ini, dan kemudian terus bergerak menuju kedalaman Gunung Ziling. Feng Jingyu tiba di hutan pegunungan yang sangat sunyi, di mana pepohonan kuno menjulang tinggi, sangat lebat, hanya sinar matahari yang sesekali menembus masuk, terlihat sangat suram. Setelah Feng Jingyu tiba di sini, ia langsung waspada. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai pembunuh, ia merasa ada yang tidak beres di sini. Ia berjalan sangat lambat dan langkahnya ringan. Bahkan di hutan yang lebat, ia menginjak tanah yang penuh dedaunan, tetapi ia tidak mengeluarkan suara apapun. Tidak lama setelah ia berjalan ke hutan pegunungan, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membunuh. Cahaya hijau tiba-tiba menyambar dari punggungnya. Kecepatan cahaya hijau ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu mencapai punggung Feng Jingyu. Feng Jingyu tidak berbalik, ia langsung membungkuk, dan cahaya hijau itu menembus punggungnya. Tubuh Feng Jingyu segera mundur, lalu menatap cahaya hijau itu, yang jatuh di pohon tua dan lenyap seketika. Seluruh hutan lebat kembali sunyi. Feng Jingyu berdiri di tempat yang sama, mengamati dan mendengarkan ke segala arah. Ia tak bisa menghindari sedikit pun gerakan di sekitarnya. Anak panah di lengan bajunya siap ditembakkan kapan saja. Pada saat ini, cahaya hijau lain melesat keluar. Kecepatan reaksi Feng Jingyu sangat cepat, dan anak panah di tangannya hampir mengenai sasaran bersamaan. Puff! Dalam sekejap mata, anak panah dan cahaya hijau bertabrakan. Anak panah itu seolah menembus cahaya hijau, tertancap di pohon besar. Feng Jingyu menatapnya tajam. Ternyata itu adalah seekor ular hijau kecil, panjangnya sekitar 30 cm, seukuran ibu jarinya. Ular kecil itu tertancap di pohon dan masih meronta. Feng Jingyu terkejut melihat bahwa ular sekecil itu adalah makhluk roh berpola. Dengan kecepatan ular kecil ini, jika aku melambat sedikit saja, aku akan tamat. Angin mengagetkan Yu, dan jantungnya masih berdebar kencang. Ular kecil ini pasti ular yang sangat berbisa. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, tetapi matanya juga hijau, sehingga sulit diprovokasi. Mungkin ada gunanya untuk mengekstrak bisa ular ini. Angin mengagetkan mata Yu, lalu ia berencana untuk mengekstrak bisa ular itu. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil, lalu membungkusnya dengan aura, memegang kepala ular itu dengan tangannya, dan menggigit mulut ular di mulut botol untuk mengekstrak bisanya. Setelah beberapa kali ekstraksi berturut-turut, botol berukuran 2 inci itu sudah terisi setengah bisa. Kemudian, Feng Jingyu melihat kulit kayu yang berlumuran darah ular itu telah terkorosi. Ia terkejut, ular itu benar-benar berbisa di mana-mana. Feng Jingyu mengeluarkan botol lain, membungkusnya dengan aura, lalu mengekstrak semua darah ular ke dalam botol. Semuanya bagus. Saat aku bertemu lawan yang kuat, aku akan memberinya kesempatan untuk melihat apakah dia akan mati atau tidak. Feng Jingyu menyeringai. Dia seorang pembunuh. Dia tidak akan sebodoh itu untuk bertarung secara adil dengan orang lain. Selama dia bisa membunuh lawannya, segala cara bisa digunakan. Inilah kriteria seorang pembunuh. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Jingyu siap untuk pergi, tetapi begitu dia berbalik, tubuhnya menjadi kaku. Seekor makhluk roh bertubuh hitam muncul tak jauh darinya. Ini adalah serigala dari dunia bawah, yang penuh dengan bau haus darah. Binatang roh semacam ini bagaikan pembunuh manusia, dan dapat mendekati lawan tanpa suara. Aku tidak menemukannya. Feng Jingyu terkejut dalam hatinya. Dengan indranya yang tajam, ia sama sekali tidak merasakan bahaya yang mendekat. Sepertinya kau tidak boleh terlalu bersemangat kapanpun. Kau telah membuat tabu besar. Feng Jingyu segera introspeksi. Mungkin karena ular roh itu begitu bersemangat sehingga ia mengabaikannya. Kelalaian seperti itu berakibat fatal. Jika serigala dunia bawah mendekat, ia akan lengah jika menyerang dalam sekejap. Ia akan menderita kerugian besar dan mungkin mati di sini. Sebagai seorang pembunuh,
kelalaian seperti itu tidak termaafkan. Mata dingin serigala itu menatap Feng Jingyu, matanya dipenuhi cahaya dingin. Inilah pembunuh binatang roh. Binatang roh 3 garis tingkat pertama. Feng Jingyu merasakan dunia Nether Wolf dari napas serigala Nether. Jantungnya sedikit berdebar, tetapi ada juga rasa perang yang kuat di hatinya. Petik 2, 1 tingkat, 3 garis, dan itu adalah serigala pembunuh, sesuai seleraku. Feng Jingyu menyeringai dan berjalan menuju serigala ke-8. Setiap langkahnya, aura di tubuhnya terus memancar keluar, dan roh serigala ke-8 juga dilepaskan, lalu berlari menuju Feng Jingyu. Awalnya, Feng Jingyu tidak berniat menggunakan senjata, tetapi ingin melawan serigala ke-8. Ia mengayunkan tinjunya, lalu mengenai serigala ke-8. Serigala itu tidak memiliki kemampuan menghindar, jadi ia melompat ke depan. Cakar besar itu bertabrakan dengan tinju Feng Jingyu. Feng Jingyu tiba-tiba merasakan kekuatan yang dahsyat, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Setelah mendarat, serigala itu melompat lagi dan menyerbu. Feng Jingyu sudah bisa merasakan dengan jelas kekuatan serigala Nether. Binatang roh bergaris 3 itu bukan untuk bersenang-senang. Ia juga serigala Nether. Ia memiliki setidaknya 4 tingkat kiamat manusia. Serigala Nether sangat cepat. Ia benar-benar seperti hantu. Angin mengejutkan Yu untuk menampilkan Hongbu yang mengejutkan. Kemampuan di depannya ini dapat mempertahankan kecepatan yang sama dengan serigala Nether. Kekuatan serigala Nether juga sangat kuat. Feng Jingyu telah berulang kali bertabrakan dengan serigala Nether beberapa kali tanpa memanfaatkannya. Sebaliknya, ia merasakan semburan rasa sakit di tinjunya. Serigala hantu itu meraung dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menyerang. Ia hendak menggigit leher Feng Jingyu. Kecepatan serigala Nether terlalu cepat, dan angin mengejutkan Yu tidak dapat menghindarinya. Ia dijatuhkan oleh serigala hantu dan digigit dalam satu gigitan. Feng Jingyu memegang mulut serigala Nether dengan tangannya. Serigala itu mencengkeramnya dengan cakarnya. Feng Jingyu terkejut dan menendang serigala itu dengan satu kaki. Tubuh serigala itu bergerak sedikit. Kaki Feng Jingyu menendang, tubuhnya meluncur keluar, lalu berguling cepat saat memanjat, melompat mundur, keluar dari jarak lebih dari 3 meter. Kecepatan dan kekuatan hewan ini sangat kuat. Aku sangat berbeda darinya. Jika kita tidak menggunakan cara khusus, aku khawatir hari ini akan lesat. Yu terengah-engah. Serigala dari dunia bawah dikejutkan oleh angin. Ia sangat marah sehingga ia meraung dan bergegas ke serigala. Mata Feng Jingyu menyipit, pelatihan sudah selesai. Saatnya menunjukkan teknologi yang sebenarnya. Angin mengejutkan Yu hingga ia selesai berbicara, tubuhnya berkedip, bertemu untuk naik, di tangan 2 anak panah ditembakkan. Jarak anak panah juga telah diprediksi oleh Feng Jingyu sebelumnya. Tubuh serigala itu melompat 2 kali berturut-turut, menghindari 2 anak panah. Pada saat ini, Feng Jingyu berada sangat dekat dengan serigala Nether. Sebuah belati muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, setetes bisa ular roh dioleskan pada belati tersebut. Bisa ular roh sangat beracun, setetes saja sudah cukup untuk membunuh serigala. Angin menggetarkan alam semesta seketika, menampilkan langkah Hong yang mengejutkan, tubuh itu tiba-tiba bertambah cepat, seperti jenderal hantu, belati itu menusuk serigala Nether. Serangan Feng Jingyu sangat terstruktur dan terarah, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun serigala Nether adalah binatang roh, ia hanyalah binatang roh tingkat rendah, dan kecerdasannya hanya pada tahap anak-anak. Tentu saja, ia tidak dapat dibandingkan dengan pembunuh kuno seperti Feng Jingyu. Serigala Nether tidak menghindar sama sekali, tetapi langsung melompat. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Cakar raksasa itu mencengkeram, menggores beberapa noda darah yang dalam di tubuh Feng Jingyu. Feng Jingyu menggigit giginya untuk menahannya, lalu menggunakan belati untuk menggores kaki serigala itu. Noda darah muncul, dan bisa ular roh juga ternoda di noda darah itu. Melalui noda darah itu, racun masuk ke dalam tubuh serigala neraka. Kondisi tubuhnya telah diprediksi sebelum kedatangannya. Serigala neraka tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Setelah kaki serigala neraka tergores, ia sama sekali tidak peduli. Ia meraung ke arah angin, seolah ingin memamerkan kemampuannya. Angin mengejutkan Yu untuk bangkit, ia menyeringai ke arah serigala neraka, berkata, jangan terlalu cepat bangga, untuk sementara kau tidak akan bisa berdiri. Feng Jingyu telah melihat bahwa warna kaki serigala itu mulai berubah, yang berarti bisanya mulai menyebar. Serigala neraka tiba-tiba meraung kesakitan. Cakar yang terluka itu tidak bisa mendarat di tanah, melainkan hanya bisa diangkat. Racunnya menyebar dengan sangat cepat, di sepanjang cakar hingga ke urat jantung serigala dunia bawah. Serigala itu meraung pelan, yang perlahan berubah menjadi dengungan pelan. Kemudian serigala itu jatuh ke tanah dan mulai mengejang. Setelah beberapa saat, serigala hantu itu tidak bergerak sedikit pun, dan langsung mati. Sialan, racun ini begitu kuat sehingga makhluk roh akan mati dalam beberapa detik. Angin mengejutkan Yu hingga matanya melebar, beberapa orang tak percaya. Makhluk roh sekuat itu akan langsung mati. Jika digigit ular roh, ia tidak akan bisa bertahan hidup selama 2 detik. Racun ini bagus. Angin mengejutkan Yu lalu tertawa. Pada saat ini, beberapa sosok muncul, dipimpin oleh auman serigala Netherworld tadi. Mereka adalah orang-orang dari divisi pengendalian hewan. Serigala Netherworld 3 pola tingkat pertama.
Seorang pria parubaya melirik serigala hantu, lalu menatap Feng Jingyu, sedikit terkejut. Wah, kau benar-benar monster. Jika kita menangkap serigala ini, kita bisa menjualnya setidaknya 1000 keping emas. Seorang pria setengah baya berkata dengan sedikit geram. Feng Jingyu menatap mereka dan berkata, dia ingin membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya memakannya. Wah, kau hanya di level kiamat. Bagaimana kau membunuh serigala itu? Seorang biksu parubaya bertanya dengan ragu. Sepertinya dia diracuni. Biksu lain melihat warna tubuh serigala hantu telah berubah, jadi dia menebak. Beri dia sedikit obat dan racuni. Feng Jingyu mengejutkan Yu dengan suara ringan. 1 tingkat kiamat saja bisa membunuh serigala neter yang setara dengan tingkat kiamat keempat. Anak ini punya beberapa keahlian. Kurasa pasti ada beberapa hal baik dalam dirinya. Pria tua itu menyentuh dagunya dan menatap Feng Jingyu. Feng Jingyu membaca pikiran banyak orang, yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Separuh dari pria tua itu di mata secuil pemikiran itu telah lama terlihat menembus dirinya. Jika kau berani melakukannya, aku akan menghujanimu dengan petir. Angin mengagetkan Yu, dingin di hati. Dari mana asalmu, nak? Bagaimana dengan keluargamu? Tanya pria tua itu ragu-ragu. Di mana aku bisa mengurusi urusanmu? Feng Jingyu tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak menyukai orang-orang ini. Ia tahu mereka punya niat buruk, jadi ia tak perlu bersikap sopan kepada mereka. Bajingan, kurasa kau ingin mati, kata seorang biksu parubaya dengan marah. Siapa yang dimarahi kelinci kecil itu? Angin mengagetkan Yu dan membencinya. Kelinci kecil itu yang memarahimu. Biksu parubaya itu tak memikirkan kereta gantung. Halo, kelinci kecil. Angin mengejutkan Yu hingga ia menyeringai. Biksu parubaya itu tahu bahwa ia telah digoda. Ia pun murka. Bajingan, beraninya kau menggodaku. Akan kubunuh kau. Aura biksu parubaya itu melesat keluar, dan kekuatannya mencapai tingkat kelima alam Tianqi. Bagi Feng Jingyu, tingkat kelima alam Tianqi juga sangat kuat. Namun, Feng Jingyu tak gentar. Matanya berbinar-binar penuh niat membunuh. Belati di lengan bajunya tersembunyi dengan baik, dan terdapat bisa ular roh di sana. Selama ia memegangnya dengan benar dan melukai biksu parubaya itu bisa menjelaskan. Biksu parubaya itu pun bergegas menghampiri. Feng Jingyu tampak tenang dan menatap biksu parubaya itu. Ketika biksu parubaya itu memukulnya, Feng Jingyu langsung menggerakkan Hongbu yang terkejut dan bergerak cepat. Reaksi biksu parubaya itu juga sangat cepat. Lagi pula, dia berada di atas 4 tingkat, yang tidak mudah dihadapi. Pukulan punggung biksu parubaya itu adalah pukulan lain. Kecepatannya sangat cepat. Feng Jingyu tidak panik dan langsung menyerangnya. Tepat saat Feng Jingyu bertabrakan dengan biksu parubaya itu, sebuah belati menyembul dari borgol Feng Jingyu. Belati itu tersembunyi di bawah pergelangan tangan Feng Jingyu, sehingga biksu parubaya itu tidak menemukannya. Feng Jingyu terhempas oleh sebuah tinju, tetapi tinju biksu parubaya itu juga terpotong oleh belati. Puff! Feng Jingyu memuntahkan seteguk darah, ia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap biksu parubaya itu dengan sinis. Biksu parubaya itu melihat luka di tinjunya dan dengan nada meremehkan berkata, apakah kau ingin melukaiku dengan sedikit keahlianmu? Lihat baik-baik, Feng Jingyu menunjuk ke tangan biksu parubaya itu dan berkata, biksu parubaya itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tangannya terasa sakit. Ia mendongak dan melihat seluruh tangannya telah berubah menjadi hijau. Saat itu, racun telah menyebar ke jantung melalui pembuluh darah biksu parubaya itu. Wajah biksu parubaya itu tiba-tiba memucat, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, seperti infak miokat. Ia pun meninggal. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat pemandangan ini. Dasar bocah yang kejam. Dia masih muda. Dia sangat licik. Pria setengah tua itu menyipitkan mata ke arah angin dan mengejutkan Yu. Ia tidak marah atas kematian seseorang. Kematian di divisi pengendalian hewan bukanlah hal yang aneh, jadi ia sudah terbiasa. Jika seseorang mati, akan lebih baik jika ada orang lain yang menggantikannya. Ketika Feng Jingyu melihat orang-orang ini tidak hanya terkejut dengan caranya, tetapi juga tampak tidak marah atas kematian rekan-rekan mereka, ia pun mendesah bahwa orang-orang ini benar-benar berdarah dingin. Pak Tua, maukah kau mencoba juga? Feng Jingyu tersenyum. Kau pikir kau bisa melakukan hal yang sama 2 kali? Kalau bukan karena kecerobohannya, kau tidak akan punya kesempatan untuk berhasil. Pria tua itu berkata dengan nada meremehkan. Feng Jingyu berkata, bagaimana kau tahu aku tidak punya cara lain? Siapa yang mau mencoba lagi? Aku ingin sekali bersamamu. Beberapa biksu di tempat kejadian saling berpandangan. Meskipun yang lain hanyalah seorang remaja dan berada di level kiamat, aura dan tatapan mereka memberi mereka rasa bahaya.